Annyeong viewers, welcome back with movie review. Yuk kita kulik episode kelimanya. Setelah selamat dari sungai, Sunjae dan Imsol pulang naik taksi. Di dalam taksi, Imsol menanyakan beberapa hal kepada Sunjae, seperti apakah Sunjae pernah melihatnya sebelum mereka bertemu di kompetisi. Sunjae menjawab pernah. Waktu itu Imsol mengira Sunjae adalah kurir. Kemudian Imsol menanyakan apakah Sunjae pernah datang dan menyewa DVD di tokonya. Sunjae merasa malu dan berpura-pura mengantuk dan tidur. Lah, kenapa kok malu? Nah, bagi viewers yang menonton video sebelumnya pasti paham kok. Sampai di rumah, Imsol merenung akan banyaknya momen bersama Sunjae yang terlewatkan olehnya. Imsol berpikir mungkin momen yang tidak boleh ia lewatkan ada di suatu tempat dan terus mengiriminya sinyal melalui jam tangannya. Dan itulah alasannya ia kembali ke masa lalu dan bertemu kembali dengan Sunjae. Sejak saat itu, Imsol berusaha meluangkan banyak waktu dan perhatian bersama Sunjae. Esok pagi, Sunjae dan Imsol berjalan bersama ke sekolah. Saat di jalan, Imsol memberi sebuah kapsul waktu yang di dalamnya terdapat hadiah untuk Sunjae. Kapsul itu dikubur di dalam tanah dan hanya boleh dibuka di tahun 2023. Imsol mengajak Sunjae membukanya di tengah malam tanggal 1 Januari 2023 di Jembatan Hangang. Hal itu dilakukan untuk mengubah takdir Sunjae di masa depan, guys. Sampai di sekolah, Imsol menyadari bahwa ia tidak memakai dasi, dan dengan gercep, Sunjae melepas dasinya dan memberikannya kepada Imsol. Taesung melihatnya dan ia cemburu pada Sunjae. Keesokan harinya, Imsol mengajak Sunjae berkencan. Ia mengajaknya menonton film. Di sepanjang perjalanan, Imsol berusaha menutupi siaran-siaran TV dan radio yang menyiarkan tentang kompetisi renang. Namun saat di bioskop, tidak sengaja Sunjae melihat TV besar yang menyiarkan kompetisi renang itu. Sunjae terlihat antusias dan senang karena temannya Park Tae-hwan berhasil memenangkan kompetisi mewakili negaranya. Imsol melihatnya dari jauh dan merasa sedih. Sunjae akhirnya menyadari bahwa Imsol mengajaknya menonton film agar Sunjae tidak menonton kompetisi itu. Sunjae tahu jika Imsol khawatir dirinya akan merasa iri atau menangis saat menontonnya. Sunjae mengatakan walaupun ia harus berhenti berenang di usia 19 tahun, ia tetap akan mulai berenang karena merasakan kebahagiaan saat berenang. Sunjae juga mengatakan ia tidak akan tahu kebahagiaan itu jika tidak mencobanya. Kemudian Sunjae mengelus kepala Imsol dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Saat berjalan pulang, Imsol mengatakan bahwa ia sangat menyukai film dan ingin menjadi sutradara film. Namun saat ini ia ingin fokus pada ujian masuk universitas. Lalu Sunjae juga mengatakan bahwa ia ingin mendaftar lebih awal di jurusan pendidikan jasmani. Imsol senang mendengarnya dan berjanji akan membantu Sunjae. Lalu tiba-tiba mereka melihat ibu Imsol sedang bersama seorang pria yang sepertinya pacarnya, guys. Besoknya Imsol mendapat telepon dari pos polisi mengatakan bahwa polisi telah menemukan dompet Imsol di dekat waduk dan Imsol mengambilnya ke sana. Namun polisi tidak bisa menemukan ponselnya. Imsol mencoba menelpon ponselnya dan diangkat namun tidak ada suara dan kemudian ditutup. Setelah keluar dari pos polisi, Imsol berjalan melewati jembatan, tempat di mana ia jatuh ke sungai kemarin. Banyak orang bergerombol di sana dan ternyata ada kasus penguburan mayat di dekat waduk. Di tengah-tengah gerombolan, Imsol mendengar suara gemerincing gantungan kunci dan seketika Imsol mengingat suatu kejadian di masa lalunya. Ternyata yang diingat itu adalah hari pada saat kecelakaan itu, guys. Itu adalah gantungan sebuah kunci mobil taksi dan ternyata pemilik taksi itu adalah orang yang membawa ponsel Imsol. Di malam harinya, keluarga Imsol mengadakan upacara peringatan kematian ayah Imsol. Di dalam hatinya, Imsol berdoa meminta bantuan ayahnya untuk menyelamatkan dirinya dan Sunjae. Imsol pernah mengatakan pada Sunjae bahwa ayahnya dulu sering mengajarkan Imsol bersepeda. Tapi sang ayah lebih dahulu meninggal sebelum Imsol bisa bersepeda. Imsol mengingat itu dan ia bergegas mengambil sepedanya yang sudah berdebu itu untuk mulai berlatih lagi. Saat berlatih sepeda, tiba-tiba Sunjae datang dan memegangi sepeda itu dari belakang. Akhirnya Sunjae lah yang mengajari Imsol bersepeda sampai bisa, guys. Imsol berpikir bahwa momen inilah yang tidak boleh ia lewatkan. Hyunju, teman Imsol, tidak dapat berkonsentrasi belajar karena terus teringat-ingat kakak Imsol bernama Imgem. Beberapa kejadian mengharuskan mereka bersama dan membuat Hyunju mulai memiliki perasaan pada Imgem. Lalu Hyunju mengajak Imsol keluar untuk menonton pertunjukan musik yang diikuti oleh band Taesung. Saat akan pergi, Taesung datang, maka mereka bertiga berangkat bersama. Di tempat lain, Sunjae sedang berbelanja baju untuk menghadiri acara musik nanti. Dengan In Hyuk, Sunjae melihat jaket merah yang mirip dengan milik Taesung. Tanpa berpikir lagi, Sunjae langsung membelinya, guys. Sebelum tampil, In Hyuk mengatakan pada Taesung bahwa vokalis mereka tidak bisa datang.
Tibalah saat band Eclipse tampil dan ternyata Sun Jae yang menggantikan sang vokalis Dong Sop. Band Eclipse tampil dengan bagus malam itu dan mendapatkan banyak pujian dari penonton, terutama Sun Jae. Setelah selesai tampil, Sun Jae didatangi oleh Pak Kim. Im Seo melihatnya dan mengejar Sun Jae sampai ke rumahnya. Setelah bertemu, Sun Jae menjelaskan bahwa Pak Kim meminta nomor ponselnya, tapi Sun Jae tidak memberikannya. Im Seo pun bernafas lega dan beralasan khawatir karena banyak penipu belakangan ini. Kemudian Sun Jae memberikan hadiah kepada Im Seo berupa ponsel, tapi Im Seo malah mengomelinya dengan alasan yang alay dan tidak dapat dimengerti oleh Sun Jae. Im Seo mengatakan agar sebaiknya Sun Jae bersikap egois saja, tidak usah memikirkan orang lain. Sun Jae marah dan bingung dengan sikap Im Seo. Ia kemudian meninggalkan Im Seo masuk ke rumahnya. Capek hati nih Mimin dengan sikap Im Seo. Udah baik-baik hubungannya, dia bikin Sun Jae marah lagi. Sol, la, si, do. Keesokan harinya Im Seo berjalan sambil mendengarkan MP3 playernya dan ia baru ingat bahwa rekaman pembicaraannya dengan Sun Jae masih ada di player itu. Im Seo fokus mendengarkannya sampai ia tidak menyadari sudah berada di penyeberangan jalan. Saat melihat garis penyeberangan itu, Im Seo sontak berhenti. Ia seperti terkejut dan trauma dengan kejadian di masa lalunya. Syukurlah Sun Jae datang memagarinya dari zebra cross tersebut. Seketika itu juga Sun Jae tanpa basa-basi meminta Im Seo putus dengan Taesung dan di saat yang sama player itu berbunyi, "Aku menyukaimu." Sontak Im Seo terkejut dan bersambung guys. Wah, tambah seru ya guys ceritanya. Semoga perjuangan Im Seo benar-benar bisa mengubah takdir mereka berdua di masa depan ya guys. Gak pakai lama, langsung lanjut ke episode 6 yuk. Kumau viewers sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Annyeong!